Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Arya satsanadasanang etam manggalamuttamang. Memahami kebenaran mulia itulah berkah utama. Sebelumnya saya minta izin kepada Sangga untuk memberikan pembahasan Dhamma. Yang termuliakan Bhikkhu Sangga, Bante Wiryadaru Mahathera, dan juga para Bante lain. Yang saya hormati para Samanera, para Tasilani. Yang saya hormati pula Rama-Ramani dan juga pengurus Wihara Ekadhamaloka. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini merupakan kebahagiaan kita semua karena kita berkumpul di sini untuk melakukan sebuah pesta kebajikan, memberikan sokongan kepada Bhikkhu Sangga di masa Katina. Yang malam hari ini juga sesungguhnya kita, terutama umat Buddha Surabaya dan kami dari Sangga Theravada Indonesia, masih dalam suasana bersamvega cita karena kita kehilangan dua biku yang sesungguhnya malam ini seharusnya juga ikut bergabung dengan kita. Tetapi itulah jalannya karma, kita semua tidak tahu. Walaupun demikian, kebajikan tetap harus kita lakukan. Praktik Dhamma tetap harus kita kembangkan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita sebagai umat Buddha yakin bahwa memang kehidupan kita di alam kehidupan ini sudah tidak terhitung banyaknya. Kehidupan yang sudah banyak sekali ini, kita memang harus mengalami berbagai macam kesulitan. Itulah kenapa disebut sebagai bahwa sangsara atau pengembaraan di alam kehidupan adalah memang duka, penderitaan. Kita harus mengalami banyak berbagai macam kesulitan. Selama kita sebagai manusia, kita harus mengalami 8 lokadhamma, 8 hal duniawi yang memang harus kita alami. Belum lagi adalah kita memiliki fisik, memiliki tubuh, yang mana tubuh kita juga terus mengalami perubahan. Kita tidak bisa mempertahankan fisik kita, tubuh kita untuk tetap muda. Ketuaan juga akan datang pada kita. Dan tidak selamanya kita pun juga terus hidup cepat atau lambat, dan kita tidak tahu kapan datangnya. Kematian juga akan datang kepada kita. Ini baru fisik. Belum lagi berkenaan dengan perasaan kita, juga sama. Tidak semua yang kita rasakan itu menyenangkan, membahagiakan. Penderitaan, ketidaksenangan yang tidak menyenangkan juga datang kepada kita. Pikiran kita juga sama. Juga selalu mengalami perubahan. Itulah perubahan dan itulah kesulitan.
kesulitan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita selama kita bertumimba lahir. Oleh sebab itu, kita mempraktikkan Dhamma, mempraktikkan ajaran Buddha adalah bertujuan agar bagaimana suatu saat kita bisa bebas dari tumimba lahir. Apa sesungguhnya yang menyebabkan kita terus mendapatkan kesulitan, mendapatkan duka di alam tumimba lahir ini, di alam sangsara ini? Penyebabnya tidak lain adalah karena kita masih melakukan karma. Nah, sekarang kita harus tahu apa yang menyebabkan kita terus melakukan perbuatan. Sangsara wada disebabkan karena karma, dan karma juga ada penyebabnya. Mengapa kita terus melakukan perbuatan, kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk, dan tidak pernah ada akhirnya, dan dampaknya kita terus bertumimba lahir? Itu disebabkan karena kilesa wata, lingkaran kilesa, lingkaran kotoran batin, disebabkan karena kotoran batin kita sendiri, disebabkan karena keserakahan kita, kebencian kita, ketidaktahuan kita, disebabkan karena berbagai macam pikiran buruk yang kita tidak atau belum melenyapkan. Itulah kenapa kemudian kita melakukan berbagai macam perbuatan yang kemudian perbuatan tersebut menimbulkan vipaka, membawa kepada berbagai macam kelahiran. Memang terkadang lahir di alam yang bahagia, terkadang lahir di alam menderita. Dan karena mengetahui ini semua, bahwa tiga hal ini tidak bisa dipisahkan, sangsara wada, kama wada, kilesa wada tidak bisa dipisahkan, maka ajaran Sang Buddha mengajak kita semua bagaimana kita mengisi hidup kita, melakukan apapun upaya yang tujuannya adalah untuk melenyapkan kilesa, untuk melenyapkan kotoran batin. Dengan kotoran batin sedikit demi sedikit dilenyapkan, maka sesungguhnya seseorang juga pada akhirnya bisa menghentikan karma. Dengan karma dilenyapkan, pada akhirnya suatu saat seseorang bisa terbebaskan, bebas dari sangsara. Dan disinilah Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Yang salah satu Dhamma yang sering Sang Buddha ajarkan kepada para siswa beliau adalah Anupubikata, atau Dhamma yang sifatnya bertahap. Yang pertama adalah yang sering kali Sang Buddha ajarkan kepada siswa beliau untuk sedikit demi sedikit melenyapkan kilesa adalah berdana, adalah berbagi, adalah memberi. Dan ini adalah praktik yang sifatnya paling dasar. Nah, yang dianjurkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha adalah berdana kepada siapapun tanpa pandang bulu, seperti hujan di mana-mana. Mengapa? Karena kepada siapapun seseorang berdana pasti ada manfaatnya. Yang terpenting adalah satu, yang diberikan, yang dibagi adalah sesuatu yang bermanfaat. Selama itu bermanfaat, pasti memberikan manfaat, pasti memberikan dampak yang baik. Walaupun didanakan kepada binatang sekalipun. Jadi Sang Buddha menyampaikan bahwa kalau seseorang melakukan kebajikan, ada tiga hal yang harus di sana dimunculkan. So manasa sahagatang, nyana sampayutang asangkarikang. Tiga hal. Kalau bisa, lakukan kebajikan dengan yang pertama, somanasa sahagatang, perasaan bahagia. Bahagia sebelum melakukan,
bahagia sewaktu melakukan, dan bahagia bahkan setelah melakukan. Yang kedua, lakukan kebajikan tersebut atas dasar pemahaman, atas dasar pengetahuan. Mengetahui, sebagai contoh adalah mengapa saya berdana, mengapa saya berbagi, apa alasannya, apa tujuannya, tahu. Oh, karena saya berdana, karena saya tahu bahwasanya dengan saya berdana, saya berbuat kebajikan sesuai dengan hukum sebab akibat, pasti kebahagiaan akan diperoleh. Apalagi ada muncul pemahaman, ketika saya berdana sesungguhnya saya sedang mengikis kotoran batin. Saya memberi, saya berbagi, saya melepas. Saya sedang mengikis keserakahan saya. Saya sedang mengikis kebencian saya. Karena saya memberi dengan cinta kasih. Maka kebencian itu akan semakin terkikis. Saya memberi atas dasar pengetahuan. Sehingga di situ mengikis kebodohan. Yang muncul adalah kebijaksanaan. Yang ketiga adalah asangkarikang. Artinya adalah seseorang melakukan kebajikan secara spontan. Spontan di sini bukan berarti spontan tanpa ada pengetahuan. Spontan karena seseorang sudah terampil dalam melakukan kebajikan. Karena sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan, sudah terampil ketika seseorang melakukan kebajikan, maka apakah orang demikian diajak atau tidak diajak untuk berdana, untuk praktek sila, orang demikian tetap melakukan. Karena sudah terampil, maka dikatakan sebagai asangkarikang. Nah, yang ketiga ini adalah akan dapat muncul dalam seseorang kalau kebajikan tersebut dilakukan lagi dan lagi. Jadi dijadikan sebagai habit, dijadikan sebagai kendaraan. Nah, inilah mengapa berdana ini sangat penting, karena sesungguhnya berdana juga mampu sedikit demi sedikit mengikis kotoran batin. Inilah kenapa berdana ini menjadi yang pertama yang diajarkan Sang Buddha kepada para siswa beliau. Yang kedua adalah sila, mempraktikkan sila, mempraktikkan kemoralan. Yang dimaksud dengan mempraktikkan kemoralan adalah ada dua yang menjadi patokan kita. Yang pertama adalah menutup perilaku yang buruk, baik yang dilakukan melalui ucapan maupun perbuatan jasmani. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah membuka apapun perbuatan-perbuatan yang baik, baik yang dilakukan oleh ucapan ataupun perbuatan jasmani. Dua ini. Sebagai contoh, panati patak padik wirato lihita dando lihita sato sabba butanu kampi viharati. Bahwa seseorang ketika mempraktikkan sila yang pertama, atau katakan kemoralan yang pertama, terutama adalah berumah tangga, adalah menghindari pembunuhan, dan orang demikian juga hendaknya meletakkan senjata, meletakkan alat pukul, dan juga berdiam dengan pikiran kasih sayang terhadap semua makhluk. Nah, melakukan dua hal ini, menutup apa yang buruk dan membuka apa yang baik melalui ucapan dan juga perbuatan jasmani, itu adalah praktik sila. Maka setelah berbicara tentang berdana, berbicara tentang praktek sila, Sang Buddha kemudian berbicara tentang saga, saga kata, atau berbicara tentang alam-alam surga. Artinya kalau seseorang mempraktikkan dana dengan baik, merawat sila dengan baik, maka niscaya orang demikian akan ketika meninggal dunia terlahir di alam surga. Nah, yang menjadi penting di sini adalah terkadang ada yang mengatakan begini, kalau terlahir di alam surga itu kan sulit, Bante, untuk bisa mempraktikkan dhamma. Lebih baik terlahir di alam manusia.
kita bisa mengenal Dhamma. Tetapi tidak. Bagi orang-orang yang masih mengenal Dhamma, ketika terlahir dalam surga, justru itu adalah keberuntungan. Itulah kenapa pada zaman Sang Buddha, banyak mereka yang terlahir di alam surga mencapai kesucian. Kenapa? Mereka sudah punya bekal Dhamma. Dengan kesempatan yang mereka miliki, mereka bisa mempraktikkan Dhamma dengan baik. Akan tetapi memang, kalau seseorang tidak mengenal Dhamma, terlahir di alam surga, itu memang bahaya. Kenapa? Mudah sekali terlena, termabukkan oleh kebahagiaan yang luar biasa ketika terlahir di alam surga. Itulah kemudian Sang Buddha setelah berbicara panjang lebar tentang alam surga, beliau kemudian menyampaikan pembahasan yang disebut sebagai Adinawa Kama Dinawa Kata. Artinya adalah membahas tentang bahaya dari kesenangan indera. Itu muncul karena kebajikan, karena praktek dana, praktek sila, tetapi itu juga masih ada bahayanya. Apa bahayanya? Yang pertama adalah itu semua juga sifatnya tidak kekal, sifatnya sementara. Yang kedua adalah seseorang yang dimabukkan, terlena dan hanya hidup mengejar kesenangan indrawi, orang demikian pada akhirnya akan dimabukkan oleh kesenangan indrawi itu sendiri. Mengapa? Unnoloko atito tanhadaso. Karena seseorang yang hanya mengejar kesenangan indrawi, seberapapun banyaknya kesenangan yang dia peroleh, dia akan terus merasa kurang. Unnoloko, tidak pernah merasa puas atito, dan akan terus mencari dan mencari, mengejar, dan terus merasa haus. Pada akhirnya yang awalnya itu merasa dirinya adalah master, pemilik dari kesenangan indrawi, sekarang pada akhirnya menjadi budak dari kesenangan indrawi itu sendiri. Dan itu adalah penderitaan. Oleh sebab itu Sang Buddha menyampaikan kepada kita semua, bagaimana kemudian kita hendaknya paling tidak mengurangi keserakahan kita, mengurangi keinginan kita yang sebenarnya tidak berguna atau tidak bermanfaat. Kita diajarkan untuk hidup lebih sederhana. Dan itulah kemudian Sang Buddha menyampaikan pembahasan selanjutnya yang tidak lain adalah Nekkhamma Nisangsa. Manfaat dari sedikit demi sedikit melepaskan kemelekatan terhadap kesenangan indera. Maka melatih batin untuk memiliki sedikit keinginan, untuk menjadi lebih sederhana, menjadi puas dengan apa yang dimiliki. Itulah juga salah satu ajaran Buddha yang nantinya membawa kepada sedikit demi sedikit terkikisnya kotoran batin. Dan biasanya ketika Sang Buddha sudah menyampaikan hal ini tentang berdana, praktek sila, tentang alam surga, tentang bahaya kesenangan indrawi, tentang manfaat dari meninggalkan kemelekatan terhadap kesenangan indrawi, melihat para siswanya sudah punya confidence, punya keyakinan, maka Sang Buddha mengajarkan ajaran yang tertinggi, yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia, yang tidak lain jalannya telah ditunjukkan oleh beliau, yaitu jalan mulia berunsur 8. Dan ini yang menjadi paling penting dalam kita mempraktikkan Dhamma. Bagaimana keseluruhan dari setiap praktek kita, apapun itu, harus bersesuaian dengan jalan mulia berunsur 8. Beliau menyampaikan
Pube cahang bikawe itara hica. Tukan cak panyapemi duka sacak nirodang. Dari dulu sampai sekarang yang saya ajarkan tidak lain ada dua, yaitu apa itu duka penderitaan dan apa itu lenyapnya duka, lenyapnya penderitaan. Dan dua hal ini artinya apapun yang diajarkan oleh Sang Buddha, termasuk berdana, praktek sila, pengendalian diri kita, hidup sederhana, itu semua adalah demi tujuan agar kita memahami 4 kebenaran mulia. Demi tujuan agar kita hidup sesuai dengan jalan mulia berunsur 8. Agar kita memiliki pandangan benar, memiliki pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, memiliki daya upaya benar, perhatian benar, dan memiliki konsentrasi yang benar. Yang mana 8 faktor ini yang merupakan jalan mulia berunsur 8 ini yang nantinya ketika dipraktikkan, dikembangkan, membawa kepada lenyapnya kotoran batin, membawa kepada pembebasan. Dan inilah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, bahwasanya tujuan kita mempraktikkan Dhamma, termasuk Anda sekalian berdana, adalah demi tujuan untuk bagaimana sedikit demi sedikit mengikis kotoran batin, sehingga pembebasan akan suatu saat dapat kita realisasi. Selamat melakukan kebajikan, selamat merayakan Sanggatana di masa Katina tahun 2022. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.